terkait dengan transformasi budaya kerja sebenarnya Bantul mulai 2 tahun yang lalu sudah kita mulai. Salah satunya adalah melakukan budaya kerja dengan prinsip agile birokrasi, birokrasi yang lincah. Salah satunya adalah melaksanakan ketugasan, melaksanakan pekerjaan, melakukan upaya targeting pekerjaan masing-masing itu bisa dilaksanakan dengan work from anywhere, WFA. Tentu dengan catatan bahwa memang pekerjaan-pekerjaan itu personil-personil yang bersangkutan bisa melaksanakan pekerjaan dengan sistem itu. Artinya budaya lincah, artinya pekerjaan itu rakudu dilakukan di ruang kerja masing-masing, di salah satu ruangan seperti ini, kemudian dengan fasilitas listrik, lampu, AC dan semuanya yang tentu membutuhkan energi yang besar, tetapi bisa jadi dilakukan dimanapun yang disepakati. Bahkan bisa juga nih di kantin kantor kita itu, karung larisi kantin itu. Ya, tetapi itu terukur. Tetapi tentu harus kita selalu evaluasi dan monitor apa mana-mana pekerjaan atau jenis pekerjaan mana yang bisa kita lakukan itu dengan secara anywhere atau personil juga bisa melakukan itu, tidak membutuhkan sarana prasarana yang harus selalu melekat. Nah, evaluasi kita memang 2 tahun ini juga dari budaya dan dari model kerja sarana itu juga tidak terlalu banyak yang ternyata bisa kita lakukan. Belum banyak, ya. Itu masih belum banyak beberapa. Tetapi banyak juga beberapa juga bisa contoh untuk pekerjaan penyusunan aplikasi eh, aplikasi elektronik misalnya di Dinas Kominfo itu beberapa tenaga ahli kita itu bisa kita lakukan ya di rumah pekerjaan yang membuat aplikasi dalam berapa hari atau 1 minggu kemudian target itu harus selesai. Nah itu bisa jadi lebih efektif karena jam kerjanya tidak terukur. Artinya dia bisa dan kita sudah menghitung bahwa pekerjaan ini sebetulnya harus dilakukan selesai 10 hari katakanlah. 10 hari kalau dikerjakan dengan jam kerja. Tetapi dengan WFH harusnya bisa diselesaikan 7 hari. Jadi harus kita kita berhitung bahwa WFA, WFH itu pemerintah untung. Maksudnya itu menjadi efektif efisien. Bukan kemudian WFA, WFH itu pemerintah buntung atau rugi karena pekerjaan yang seharusnya diselesaikan 1 minggu justru 2 minggu belum selesai. Nah itu jenenge WFH, WFA yang ngawur yang kemudian pemerintah buntung malah malah rugi karena jadi itu roh spiritnya ya harus harus dicatat bahwa roh spirit dari transformasi budaya kerja. Kalau kemarin kita mengambil agile birokrasi dengan WFA itu hitungannya bisa dilakukan dengan catatan kepala unit kerja harus menjamin bahwa ini lebih efektif efisien. Pemerintah akan diuntungkan dari jam kerja, dari capaian kinerja. Kalau itu tidak bisa dilakukan ya jangan dilakukan dengan WFH. Karena tentu kita harus paham tipologi masyarakat kita, ASN kita sudah siap itu belum. Kalau belum siap itu WFH itu bisa diartikan libur. Hati-hati loh WFH loh, work from home itu bekerja dari rumah bukan libur. Ini bisa dikatakan apa itu atau WFA itu bisa diartikan jalan-jalan kita bisa PNS jalan-jalan apalagi nanti kemudian ketemu masyarakat ya seakan-akan kita di mana padahal itu bekerja. Nah ini yang harus kita pertanggungjawabkan, pertanggunggugatan harus akuntabel di situ. Jadi
Sekali lagi kita masing-masing kepala unit kerja harus bisa metani mengidentifikasi mana pekerjaan yang bisa dilakukan di mana saja termasuk di rumah dan mana pekerjaan yang sebetulnya memang harus di kantor. Ini berbeda karena dan monitornya, mengukur kinerjanya itu yang tadi kita harus untung karena cara cara itu monitor itu menjadi penting karena itu terkait dengan masing-masing budaya itu. Kalau budaya masih tidak akan bekerja kalau tidak di kantor ya jangan lakukan pekerjaan di rumah. Itu Bapak Ibu sekalian kami hormati. Nah, selaras dengan itu pemerintah baru saja mengeluarkan edaran, surat edaran ya, Permenpan, kemudian surat edaran awalnya Permenpan, kemudian surat edaran Menpan dan di daerah yang notabene menjadi kewenangan dan tanggung jawab dari Menteri Dalam Negeri kemudian diberikan surat edaran Mendagri secara khusus untuk pelaksana daerah. Catatan yang paling penting adalah bahwa transformasi yang kita lakukan hari ini atau kemudian diterjemahkan kebijakan melalui bekerja dari rumah adalah karena kondisi darurat dipicu oleh kawasan Teluk, oleh perangnya terutama Iran dengan Amerika dan Israel serta juga Lebanon dan seterusnya. Jadi karena ada kericuan di kawasan, sementara kawasan itu mengendalikan hampir berapa 70% atau berapa puluh persen energi di dunia ini gitu. Dan pasti berdampak di Indonesia. Alhamdulillah Republik ini pemerintahan ini mengambil kebijakan pro rakyat di mana tidak melakukan penetapan harga BBM terutama sesuai dengan mekanisme pasar. Bisa kita bayangkan, ini Pak Bupati selalu menyampaikan di beberapa pidato beliau dan terakhir disampaikan di rapat paripurna kemarin siang, di rapat jawaban LKPJ Bupati, bahwa kenaikan harga BBM karena imbas perang kemarin yang tadinya di APBN itu ditetapkan sebesar 70 US dollar per barel menjadi 100. Hari ini rata-rata sudah lebih 100 US dollar per barel. Sebelum gencatan senjata loh. Nanti kalau teman-teman bilang, Pak, kan sekarang udah gencatan udah turun lagi lah. Kemarin kalau gencatan senjata terjadi dan benar-benar konsisten tanpa pelanggaran-pelanggaran yang kemudian dibuat lagi ya mungkin bisa stabil lagi mudah-mudahan. Tetapi namanya gencatan senjata kan umurnya mengerong minggu. Engkau mudah meneh. Nah, artinya bahwa pemerintah mengambil kan populis kepada masyarakat di mana BM tidak naik. Apalagi jaminan pemerintah melalui Menteri Keuangan BBM bersubsidi. BBM subsidi tidak akan naik sampai dengan akhir tahun. Dan hitung-hitungannya itu paling tidak mengeluarkan biaya tambahan 100 triliun. 100 ribu ya, 100 ribu triliun. Sangat besar. Artinya bahwa kenaikan BBM ini tentu kalau kita mensikapi dengan tidak menaikkan, jelas karena kulaannya naik, harga jual dasarnya naik, patokan APBM-nya masih rendah, tentu kita harus mengeluarkan sumber daya keuangan yang sangat besar. Nah, untuk itu pemerintah dalam hal ini mengambil kebijakan supaya beban APBN itu tidak semakin besar. Nah, kepada teman-teman OPD, Pak Newu, Lurah, dan seluruh perwakilan unit kerja, mari kita bisa berpikir jernih, membayangkan
apabila apabila ini berlanjut, kemudian kita tidak melakukan penghematan, tentu akan sangat banyak pemborosan. Dan bisa kita bayangkan bagi daerah, hari ini tanpa peningkatan harga BBM atau tidak ada kenaikan harga minyak per barel di dunia, kita sudah tergerus transfer keuangan ke daerah 156 miliar plus pengurangan dana desa 1 miliar per desa, 75 miliar katakanlah. Nah, bayangkan kalau kemudian pusat harus menyangga beban yang semakin banyak karena kenaikan BBM, sementara kita tidak melakukan penghematan, bisa jadi tahun depan kondisinya bisa lebih buruk. Untuk itu monggo ini kita sikapi dengan roh spirit bahwa kita harus melakukan upaya-upaya, salah satunya kebijakan WFH ini. Sehingga Kabupaten Bantul mengambil sikap segera menindaklanjuti Permenpan dan surat edaran Menpan dan surat edaran Mendagri untuk kita laksanakan. Lah, tentu kita sesuaikan dengan kondisi tadi, tipologi budaya kita, budaya teman-teman ASN, kemudian jenis-jenis pekerjaan dan juga hal-hal yang lain sesuai dengan fasilitas dan sarana prasarana kita, kira-kira mana yang bisa kita lakukan. Kata kunci berikutnya adalah layanan tidak boleh ada yang terkurangi. Sehingga itu yang menjadi hal yang harus kita menjadikan pertimbangan. Oke, teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian kami hormati, dan tentu kita bersyukur bahwa Kabupaten Bantul sudah pada level penggunaan elektronik yang dikategorikan dengan level SPBE atau sekarang namanya jadi indeks pemerintahan digital, itu kita sudah pada level sangat baik. Artinya infrastruktur dan kesiapan SDM, sarana prasarana yang lain kita sudah bisa lakukan. Dan ini sangat berpengaruh pada pelaksanaan WFH, WFA, dan seterusnya. Nah, untuk itu semangat ini harus kita lakukan dan secara garis besar kita harus melakukan efisiensi konsumsi BBM, efisiensi konsumsi listrik, air, dan juga biaya operasional kantor. Sehingga hari ini kita contohkan, sebetulnya bisa kita undang semua untuk hadir, tetapi kita memilih untuk melakukan rapat, rakor, sosialisasi ini dengan hybrid, yang luring cuma beberapa gelintir ini, kemudian yang lain daring. Dan sebetulnya ini bisa kita lakukan dan di YouTube atau kanal yang lain, fasilitas kita tentu bisa dituang loh, memang ada hal yang perlu diperjelas. Berikutnya, arahan berikutnya adalah kita diminta atau kita berupaya untuk mengurangi perjalanan dinas semaksimal mungkin, yang arahannya kalau dengan sesuai surat edaran itu 50%, meskipun kemarin sudah kita kurangi, dan bahkan mungkin ada yang nyeletuk mungkin. Kalau nggak nyeletuk ya teman-teman saya sendiri atau saya sendiri, karena dikurangi 50% sekarang sudah nol, kalau 50% sepiro gitu. Karena kemarin kita sudah sangat melakukan efisiensi. Tetapi ini perlu kita gambaran secara nasional ini dilakukan himbauan kewajiban seluruh perangkat untuk melakukan efisiensi perjalanan dinas, termasuk perjalanan luar negeri. Kemudian membatasi penggunaan kendaraan dinas jabatan maksimal 50% dan disarankan menggunakan kendaraan listrik, transportasi umum, sepeda, dan lain-lain. Ya, nanti implementasinya seperti apa. Makanya kemarin teman-teman saya di sini kemarin sudah pada buka brosur kendaraan listrik semua kayaknya. Contoh saya, karena kalau saya sering hobi touring tapi pakai kendaraan listrik. Oke. Nah,
Itu mungkin nanti juga akan kita implementasikan, tapi di nyuplik saja di Parasamnya mulai besok pagi. Tapi besok pagi itu ada sawalan ngarso dalam ya. Nanti kita menyesuaikan. Tapi paling tidak untuk ke depan, kalau nggak bisa dimulai besok pagi, tapi minggu depan itu teman-teman yang ada di Parasamnya 1 itu kita minta untuk ke kantornya pada saat WFH hari Jumat itu menggunakan sepeda atau kendaraan listrik, menghindari bahan bakar fosil, kecuali memang ada hal-hal khusus yang tidak bisa dihindarkan, harus menggunakan kendaraan yang ada untuk percepatan layanan kepada masyarakat. Oke, itu yang di poin berikutnya. Ya nanti kita contohkan ya, nanti teman-teman yang lain yang mendengarkan dari Pak Pemda 2 dari Panewan bisa melihat bener ora jangan-jangan Pak Seda ngomong ngono kuwi ning sesuk nganggo bahan bakar fosil ya. Nanti kita lihat, mudah-mudahan kita semua, saya minta menggugah kita kembali memberikan contoh sesuai dengan hati nurani kita untuk memberikan contoh pada masyarakat. Karena niatan kita tidak semata-mata WFH, tetapi niatan kita ayo kita sudah mulai melaksanakan efisiensi BBM. Ya listrik juga efisiensi karena kan WFH, tapi kan berarti listrik masih nyala. Saya ngajak teman-teman yang ada di sini di Komplek Parasamnya, para kepala OPD besok ngantornya bareng saya di ruang rapat ini saja. Jadi listriknya di ruang kerja masing-masing dimatikan, ngantornya di sini ya barengan sama saya sampai dengan sore. Nah itu kita mau hitung lah efisiensinya seberapa. Oke, teman-teman semua, ini semua roh spiritnya adalah fleksibilitas kerja. Sebetulnya kita sudah punya Perbup fleksibilitas kerja. Mas Arif ya sudah sebenarnya sudah ada yang tadi saya ceritakan tentang jail birokrasi yang kita launching berapa tahun yang lalu. Nah ini tinggal kita gugah lagi, kita implementasikan mumpung ada spirit yang mendorong bahwa kita harus melakukan efisiensi. Yang pertama, narasinya adalah melakukan kombinasi fleksibilitas pelaksanaan tugas kedinasan antara WFO dan WFH di tempat tinggal dan yang menjadi domisili. Jadi garis penjelasannya adalah tempat tinggal yang menjadi domisili. Jangan kemudian domisilinya di Sumberagung, Jetis, kemudian WFH neng Bogor. Nah, kuwi rada nyemelangi ini, rada sedikit banyak. Ya mungkin yang kono bekerja tapi bisa 1 jam 2 jam, yang lain kan perjalanan dan seterusnya. Terus spirit kenapa harus domisili? Karena WFH spiritnya ngirit BBM, bahan bakar minyak yang bersumber dari fosil yang harganya menjadi dikhawatirkan semakin selangit karena perang nggak usai-usai. Lah, nek nganggo WFH ning omahe liyane sing luar kota berarti kuwi orang ngirit, tetapi pemborosan BBM karena menggunakan bahan bakar minyak untuk perjalanan ke sana. Dilakukan 1 hari dalam 1 minggu, yaitu hari Jumat. Ya ini rawan. Menurut saya tanda petik, saya pribadi mengatakan rawan. Dulu berharap kalau ada kebijakan WFH ini mbok rebu. Yang tengah-tengah tadi nek nggo nanggung. Terutama Jakarta. Tapi ini sudah ditetapkan Jumat. Jumat berarti bisa jadi kalau itu teman-teman tadi awal saya sudah wanti-wanti WFH loh, ini kerja loh, bukan, jangan sampai diartikan libur atau nyambung liburan. Nah itu nanti Jumat Sabtu Minggu. Nah ini kan jadi kayak libur panjang. Jadi ini bekerja hari Jumat, fokus, terutama yang Muslim malah bisa fokus karo persiapan ibadah dan seterusnya. Jadi sekali lagi ini Jumat sehingga monitoringnya harus lebih ketat. Beda dengan kalau Rabu, karena Jumat itu harus benar-benar jangan sampai poin yang pertama WFH-nya tidak di tempat yang menjadi domisili, tapi di tempat yang lain. Oke. Kepala perangkat daerah unit kerja mengatur jadwal WFH dan WFO dengan komposisi sesuai dengan
masing-masing perangkat unit kerja. Ini tadi yang kita ceritakan. Intinya ayo diatur bersama-sama, bicaranya monitor, mana yang bisa WFH dan siapa yang harus WFO. Ya, dengan mempertimbangkan itu tadi kita harus memahami dan meyakini bahwa yang WFH itu memang pekerjaan atau personel tersebut bertugas melaksanakan pekerjaan yang memang bisa dilaksanakan secara penuh di rumah. Sekali lagi secara penuh di rumah. Tentu kalau tugasnya dia cleaning service nggak mungkin. Nanti saya resik mau main dewi. Padahal tugasnya ngresik kantor. Nah, ini loh makanya. Tetapi atau hal-hal yang lain yang kemudian tidak bisa. Tapi kalau kemudian tugas administrasi dengan pertimbangan bahwa dia bawa laptop masih bisa ngetik di rumah, nggak apa-apa. Tapi ngeprintnya piye nek memang harus betul. Alhamdulillah kita sekarang sudah banyak paperless sehingga semua tidak menggunakan kertas. Tapi kalau hal-hal tertentu yang harus menggunakan tanda tangan cap basah, ya harus berbagi. Tentu harus ada join mana yang ada di rumah yang mengerjakan draft itu, kemudian bisa dikirimkan, mana yang bisa harus ada tenaga yang bisa mencetak di kantor. Jadi bisa berbagi. Ngaturnya seperti itu salah satunya. Kemudian itu tadi yang kedua yang tadi saya matur harus bisa dipantau dan disupervisi secara online jarak jauh. Orang malah ternyata di tempat yang tidak ada sinyal WFH terus kemudian rasa dibantu nek mantu dadak marani. Aku dadi boros. Marani rono murah-murah ya malah tugas pimpinan malah entek tinggal jalan-jalan kowe nanti. BBM tambah boros. Nah, kemudian output pekerjaan itu terukur yang tadi saya contohkan. Terukur dan kalau bisa perhitungkan bahwa dia sebetulnya memang lebih hemat, lebih kinerjanya lebih cepat nek dikerjakan di rumah. Jadi pemerintah untung wis ngirit berarti dia cepat selesai. Nah, ini juga jadi laboratorium kita nek itu berhasil, mungkin besok kita bisa lakukan WFH secara permanen untuk beberapa hal gitu loh. Ya, kalau ternyata lebih efektif efisien di rumah, ya ngapain di kantor gitu. Gitu loh. Tetapi ya suwe-suwe nek kabeh dolen ngono kuwi terus kancaku sapa ning kantor. Enggak, itu masalah. Ya. Oke. Jadi mekanisme dan untuk pengendalian dan pengawasan terkait dengan kebijakan ini nanti kepala perangkat daerah, kepala perangkat daerah itu kepala badan, kepala dinas, kepala eh, yang lain-lain termasuk kepala UPT, Pak Lurah, Bu Lurah, monggo kami persilahkan untuk menetapkan pegawai yang akan melaksanakan WFH supaya jelas berikan surat tugas untuk WFH. Tanda petik surat tugas ini bersifat wajib. Berarti harus sudah dipidati, diidentifikasi mana yang WFO, mana yang WFH. Terus yang di WFH ono surat tugas, termasuk item-item bahwa target kinerjanya, pengawasan dan seterusnya. Yang kedua, ini yang penting bahwa target kinerja harus ditetapkan secara terukur dan memenuhi standar beban kerja pegawai setiap hari. Jadi kan sudah ada. Sekarang itu setelah kita menjalankan TPP kan semua detail. Beban kerja setiap pegawai itu setiap hari berapa. Ya kalau di terjemahan teknisnya kita punya indikator 5,5 poin dan itu ada di aplikasi Sapa ASN. Atau satuan-satuan lain yang menggambarkan beban kerja dalam satu hari. Jadi ukuran satu hari itu seberapa itu harus tercapai. Kalau tidak tercapai ya ini dievaluasi WFH-nya. Berarti orang tersebut tidak mungkin melaksanakan pekerjaannya di rumah. Ya, kalau dia bisa menjalankan, kalau dihitung malah menjadi 7 poin atau 8 poin lah ini menjadi laboratorium kita besok mungkin bisa kita pertimbangkan kalau perlu
kita bisa lakukan secara rutin berkelanjutan ke depan karena ternyata menguntungkan. Pegawai yang melaksanakan WFH melakukan presensi di rumah, dalam hal ini domisili, dan jangan khawatir atau jangan ber berhusnudon diri sendiri, membayangkan yang lebih melompat dari itu karena domisili panjenengan semua, kita semua ASN semua itu di Sapa ASN sudah kita deteksi melalui titik ordinat masing-masing. Jadi tidak bisa kemudian jenengan jenengan manipulasi kemudian saya di domisili tapi kemudian kita bisa deteksi kok domisili jenengan di mana aslinya kemudian tiba-tiba bekerja presensinya di tempat lain. Jadi mereka dengan status, tapi statusnya di sini WFA ya, untuk presensinya ya, ya presensinya. Ya di aplikasinya menggunakan aplikasi yang status WFA. Tetapi intinya hari ini kita melakukan kebijakan khusus untuk WFA sehingga presensinya, titik ordinat presensi itu di rumah, di domisili, bukan di tempat wisata atau di tempat mudik dan seterusnya. Oke, keempat, pegawai yang melaksanakan WFH melaksanakan tugas diberikan dengan penuh tanggung jawab, ada laporan hasil kerja melalui buku kerja Sapa ASN. Sekali lagi Sapa ASN atau aplikasi lain bagi pegawai yang tidak menggunakan Sapa ASN. Jadi monggo kepala OPD tentu lebih paham. Kita punya Sapa ASN, tapi kalau panjenengan punya aplikasi atau sistem yang lain bisa juga dilakukan. Tanggung jawab semua kita serahkan kepada kepala OPD, kepala unit kerja, dalam hal ini juga termasuk Panewu dan Bapak Ibu Lurah untuk anggotanya masing-masing. Namun demikian, sesuai dengan surat edaran Mendagri, itu ada pengecualian formal, pengecualian standar yang dikecualikan tidak diidentifikasi sebagai WFH. Jadi tadi memang kita serahkan kisi-kisinya, tapi secara formal surat edaran Mendagri itu mengatur. Dan surat edaran Mendagri itu kemudian kita coba identifikasi di lingkup Kabupaten Bantul, kemudian kita menerjemahkan dengan budaya kerja masing-masing dan sesuai dengan pekerjaan yang selama ini kita lakukan sehari-hari. Dengan demikian kita kemudian membuat ketetapan yang mungkin sudah disampaikan melalui surat edaran Bupati bahwa ada pengecualian WFH yang ini sifatnya ya, Kabupaten Bantul merujuk surat edaran Mendagri. Pertama, jabatan tinggi pratama, berarti kepala dinas, kepala bagian, asisten, staf ahli, sekda itu tidak boleh WFH, tetap ke kantor meskipun naik sepeda ontel atau motor listrik atau sepeda listrik atau angkutan umum itu tetap masuk ke kantor. Yang kedua, jabatan administrator berarti eselon 3. Kemudian jabatan pengawas eselon 4. Artinya kalau dari kalimat ini seluruh struktural kita minta tetap BFO, work from office, tidak melakukan pekerjaan dari rumah. Jadi sekali lagi 1, 2, 3 diterjemahkan sebagai semua pejabat struktural tidak melakukan WFH. Yang keempat, jabatan yang sebenarnya setingkat dengan struktural. Jabatan fungsional yang
notabene setingkat dengan jabatan struktural, yaitu jabatan fungsi sosial dengan jenjang ahli muda dan ahli madya. Itu juga kita kecualikan dari pelaksanaan WFA. Berikutnya, Pak Panewu semuanya masuk kerja, ya, apalagi struktural di bawah juga masuk, itu eselon 4 dan Pak Lurah itu juga dikecualikan dan itu jelas disebutkan di dalam SE Mendagri. Oke, keenam, pegawai yang melaksanakan tugas pelayanan kantor secara langsung. Tadi yang saya gojeki dengan cleaning service, misalnya petugas kebersihan, pengemudi. Soalnya pengemudi ora iso di remote saka omah kan ora iso. Lah, ora mungkin. Ya. Kebersihan juga demikian. Petugas front office ya nggak mungkin nanti among tamu di rumah. Kemudian petugas keamanan, pegawai lain dengan tugas sejenis. Yang berikutnya adalah unit-unit langsung kepada masyarakat, antara lain ya, unit layanan kedaruratan dan kesiapsiagaan, berarti BPBD tidak. Semua yang di sana tim nggak mungkin. Kemudian siaga untuk tim damkar, pemadam kebakaran, kemudian tim reaksi cepat, ya itu tetap harus siaga di kantor. Dan juga yang lain. Kedaruratan kan ada banyak yang TRC, di kesehatan juga ada TRC, di sosial mungkin juga ada TRC, dan seterusnya. Layanan ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat. Tidak boleh, tidak, ini layanan esensial seperti ini juga dikecualikan. Kebersihan dan persampahan. Ya, prajurit DLH tidak, ya apalagi ini sampah menjadi persoalan, ini harus tetap kita standby, kita tetap siaga untuk melaksanakan tugas-tugas melalui kantor. Unit layanan kependudukan, jadi layanan kependudukan tidak boleh berhenti karena ini ya tetap dilaksanakan di kantor. Layanan perizinan juga demikian. Apa namanya? MPP, Mall Pelayanan Publik, jalan terus, tidak ada yang terkurangi. Layanan kesehatan apalagi rumah sakit umum daerah, ada dua kita, Panembahan Senopati dan Sarasadiatma, Puskesmas, Laboratorium Kesehatan. Ini masih ada tambahan apa di samping laboratorium kesehatan daerah masih ada Jamkesda dan juga unit-unit yang lain yang mungkin di sini, apalagi di situ ada PSC ya, PSC dan seterusnya. Pokoknya semua ya. Monggo nanti Dinas Kesehatan saya kira sudah sangat paham, Direktur Rumah Sakit sudah sangat paham, itu sudah rutin. Memang harus ada pengaturan khusus. Unit layanan pendidikan, pendidikan tidak boleh terkurangi pelayanannya, pendidikan tetap jalan, guru-guru masuk semua seperti jadwal yang sudah ditetapkan. Mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, dan sederajat. Kemudian unit layanan pendapatan daerah, ini juga tetap BPKPAD dan jajarannya, termasuk juga pelayanan pendapatan yang lain melalui pariwisata, melalui unit-unit OPD yang lain, termasuk ada beberapa OPD pendapatan tentu tidak boleh berhenti, apalagi kita masih harus banyak mengejar pendapatan untuk mencukupi defisit APBD kita. Oke, unit layanan publik lainnya yang melaksanakan layanan langsung kepada masyarakat. Monggo ini semua OPD sudah bisa memahami, tidak perlu kita detailkan, monggo dipetani untuk unit yang lain. Jadi hanya contoh-contoh yang esensial yang bisa kita sampaikan. Beberapa catatan yang harus diperhatikan, sekali lagi kita ulangi, layanan publik tetap berjalan seperti biasa. Syukur meningkat kualitasnya. Yang kedua, target dan indikator kinerja tidak ada pengurangan. Syukur lebih baik. Tadi yang saya ceritakan, targetnya 5 poin bisa 7 poin. Kalau itu selesainya ada yang
2 hari selesai 1 hari, besok berarti ada pekerjaan yang baru. Itu yang kita harapkan. Laporan pelaksanaan transformasi budaya kerja itu meliputi laporan personil yang melaksanakan WFH. Tadi kita minta melakukannya dengan surat tugas, terus dilaporkan. Kemudian laporan efisiensi biaya operasional kantor. Dan nanti setelah pelaksanaan ini mungkin per bulan ya Mas. Per bulan kami minta kepala OPD melakukan laporan berapa efisiensi penggunaan BBM-nya, berapa penggunaan listriknya, makan minum rapatnya, air, telepon, ATK, dan sebagainya. Jadi logika berpikirnya kalau Jumat hari itu ada rapat, ya karena WFH sore, nek ora yo dengan hari ya semakin sedikit ya. Kemudian pelaporan dilakukan kalau kami dari Kapten akan menyampaikan laporan bulanan kepada gubernur, kepada provinsi. Berarti seko OPD harus tanggal 1. Maksimal banget tanggal 2 kita melaporkan, tanggal 1 panjenengan semua melaporkan. Harusnya nggak ada kendala karena sekarang bareng online ini semua jalan. Perangkat daerah menyampaikan laporan tanggal 1 tadi sudah kita sampaikan. Nanti ada link yang kita siapkan, ada format yang kita siapkan. Jadi sekali lagi efisiensi dilakukan, jangan sampai kemudian WFA tidak bermakna. Makanya saya juga menyarankan kalau boleh teman-teman OPD bisa mencontohkan mungkin kalau eh, strukturalnya masuk mungkin bisa menggunakan satu ruangan untuk rapat atau untuk kantor bersama-sama atau menggunakan 1-2 ruang, kepala dinas dengan eselon 3-nya jadi satu, terus kemudian yang lain-lain jadi satu, yang lain itu listriknya AC-nya dimatikan sehingga memang ono signifikansi ngirit, tapi kalau tidak ya podo wae. Nah ini yang tolong dihitung ya, karena outcome dari WFH ini adalah efisiensi, penghematan biaya yang kita keluarkan dari BBM maupun energi listrik. Oke, laporan pelaksanaan transformasi budaya di UPTD menjadi bagian dari laporan yang tidak terpisahkan oleh perangkat daerah induknya. Jadi kalau pendidikan berarti anak UPT misalnya UPT Satuan Pendidikan SD atau pengawas dan sebagainya itu masuk semua, ada termasuk UPT apa eh, SSA dan seterusnya misalnya gitu. Dinkes juga banyak UPT-nya, ada puskesmas, ada rumah sakit dan seterusnya, tapi kan mereka tidak WFH. Sampah apa DLH ada UPT sampah itu juga dilaporkan dan seterusnya dan seterusnya. Kelurahan menyampaikan laporan kepada bupati melalui kepala dinas PMK. Jadi monggo ya linear dengan OPT tadi kami minta DMPMK mengkoordinir laporan dari para lurah. Saya kira itu gambaran besar dari pelaksanaan WFH yang akan kita lakukan sebagai sikap kita untuk penghematan BBM dan energi atas kasus permasalahan energi dunia dan juga BBM dunia. Ya, dan himbauan yang berikutnya sedikit tambahan, dampak dari perang itu ternyata tidak hanya BBM, hari ini sudah berdampak kepada harga plastik. Nah, kita kawinkan sekalian, kita ada problem, mumpung ada kenaikan harga plastik, sementara kita juga baru pusing untuk urusan penanganan sampah, maka kami minta kembali untuk mengurangi timbulan sampah, terutama penggunaan plastik. Jadi kita kembali ke edaran-edaran atau kebijakan kita yang lalu bahwa minimal mungkin tidak menggunakan bahan plastik karena itu juga paling tidak bisa diurai. Kalau bisa ya kalaupun harus menggunakan mungkin yang eh,
daur ulang dan seterusnya. Tapi minimal sekali. Dan yang paling penting juga minimal sekali menggunakan atau minimal sekali menghasilkan timbulan sampah dari objek terkecil. Misal dari kantor kita masing-masing, sebisa mungkin tidak kita gunakan. Kita masih ada biaya-biaya makan minum untuk rapat, tapi tolong kita mulai efisiensikan. Ya nanti setelah saya ngomong ini mungkin mulai minggu depan atau mulai WFA kalau nyuguhi ini ya rasa nganggo no model kotaan ini iki. Ya, ini kan mesti ono plastiknya jero nih. Ya, toh. Mesti ada plastik, mesti ada sampah yang ini. Ya kita bisa besok untuk pekerjaan besok ya kita bisa pesen di kantin, anggo piring ya tinggal nyuci dan seterusnya. Jadi kita harus mulai dan dari sentral ini kita harus mencontohkan apapun. Tadi poin-poin yang tadi saya sebutkan, saya minta teman-teman yang ada di ruangan ini nanti kita sosialisasikan ke teman-teman di lingkup kerjanya masing-masing di para Samya satu ini kita sosialisasikan tapi sekaligus kita memberikan contoh apa yang kita sepakati kita edarkan di dalam poin-poin tersebut. Saya kira demikian, saya kira cukup dan silakan kalau ada konfirmasi, pertanyaan, baik hal-hal yang masih rancu atau secara teknis untuk pemantauan, pelaporan dan seterusnya kita bisa diskusi lebih lanjut melalui forum ini. Untuk sementara kita akhiri, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baik, terima kasih Pak Sikda atas pengarahan dan pemaparannya terkait dengan kebijakan transformasi budaya kerja ini. Eh, ada tambahan dari Bapak Asisten, dari Bu Stahali? Oke. Baik, namun demikian apabila dari Bapak Ibu ada sesuatu hal yang ingin di apa ya tanyakan atau diperjelas, kami persilahkan bisa melalui apa langsung open mic atau melalui chat atau kalau sudah jelas ya berarti sudah jelas. Sudah jelas tapi yang mendengarkan dan memang sudah jelas. Monggo Bapak Ibu ada? Usul Mas Ekda untuk OPD sebaiknya kalau rapat jangan hari Jumat, diusahakan tidak hari Jumat. Cek, Listeningnya Pun apa ngoten mas? mau. alasannya Pak Fauzan. Ya biar mengurangi mobilitas antar kantor untuk mengurangi BBM. Diusahakan saja kalau bisa, kalau enggak ya enggak apa-apa sih. Siap, matur nuwun Pak Fauzan. Monggo, yang lain adakah? Oh, ada chat ya. Kalian nunggu pariane sing Pak Sekda nih gitu. Ya. Chatnya apa? Chatnya J, ini ada chat dari bagian Umpro. Dari hasil Zoom yang diprioritaskan, satu, rumah tinggal jauh, dua, sedang hamil, tiga, proses penyembuhan dari sakit, dan empat, memiliki tanggung jawab merawat keluarga itu yang sakit. Mohon penegasan. Masnya gimana ini ya? Eh? Aja. Mungkin ini meminta ini Pak. Iya, untuk bisa bisa apa? Ikut WFH gitu ya. Rumahnya jauh, se- hamil besar ya. Kalau hamil kecil dan tidak ada masalah harusnya nggak apa-apa ini. Kemudian proses penyembuhan dari sakit gitu. Ada lagi? Monggo Bapak Ibu.
sementara itu Pak Sekda ada ini pegawai admin di instansi pelayanan kebencanaan BPBD apakah bisa atau boleh ikut WFH? Berarti ini bukan yang menangani langsung di lapangan Pak, tetapi sebagai adminnya atau istilahnya apa ya, eh, bekerjanya di belakang meja. Itu apakah boleh WFH juga gitu? Nggih, sementara 3 item itu dulu Pak Sekda nggih. Mohon penjelasannya. Neng pendopo gawe kupat, omah gendeng disaponi, tetep kerja tanpa sambat, abot enteng dilakoni. Mantap. Ini jawaban tiko Pak Dokter Fauzan. Andes Fauzan Muarifin yang baru saja nanya. Nanti tak kasih jawaban lagi. Oke, yang pertama Pak Fauzan, eh, ini sudah contohkan. Tak kira dari sini ternyata beliau dari Zoom di sebelah. Eh, ya, himbauan tadi rapat jangan diupayakan menghindari rapat di hari Jumat. Kalau kalau kita sudah mengimplementasi model budaya kerja ini, transformasi budaya kerja ini sebetulnya menurut saya tidak usah menjadikan hambatan. Karena seperti hari ini kita rapatnya daring. Jadi sebetulnya tidak ada masalah terkait dengan budaya itu gitu loh. Misalnya kalau memang harus ada hal yang penting harus dirapatkan, lakukan rapat koordinasi. Tetapi lakukan secara daring atau hybrid. Misalnya di sini ya saya cuma didamping beberapa orang, tetapi kemudian dan bahkan itu teman-teman yang WFH bisa ikut rapat. Terus yang kemudian juga ngurangi biaya makan minum. Terus ngurangi timbulan sampah dan plastik. Ya, jadi malah dampaknya besar. Jadi kita tidak boleh atau jangan berpikiran untuk mengurangi output dan outcome, tetapi proses yang kita rubah, budaya kerja yang kita rubah. Kalau dulu rapat kini ora petukan ora awor ngene iki ora. Rapat nek ora nggo suguhan ya ora. Nek ora lah. Sekarang kita rubah, rapat bisa dari rumahnya masing-masing. Dan bagi yang WFH kan simpel. Nganggo sarung ning dhuwure nggo klambi kan apa-apa sing ketok ning dhuwur lho. Nah, dadi malah rasa repot ora seperti saya itu nah, cita-cita iso nek pensiun ini paling membahagiakan meng ora adus esuk. Lah berarti kan kowe ya ora perlu adus. Klambi sarungan ngono kuwi ya ngisore ra ketoke kaya nek zaman zaman berita TVRI zaman dulu. TVRI itu kan meng sak tengah badan ini kita di dulu itu ora ono wong nek pasang jas ku meng dhuwur tok ngisor sakarepe gitu. Nah, enggak ini menggojekan Pak Fauzan, tetapi intinya matur nuwun masukannya Pak Fauzan, tetapi menurut kita hari ini tidak perlu kemudian kita saklek seperti itu, tapi kita bisa menggunakan media yang lain. Inilah esensi WFH supaya tetap bekerja. Saya pikir bisa tetap hal krusial kalau memang harus dirapat koordinasi lakukan, tetapi dengan cara daring. Tuh. Terus yang kedua tadi ada chat yang masuk, bagaimana dengan kondisi yang hamil, yang sakit, yang segala macam. Ya hari ini kan juga sakit sudah kita buat skema. Dan dengan pekerjaan yang model sekarang, kita di agile birokrasi dengan WFA, dan sekarang kebijakan WFH, kan sebetulnya justru bisa kita lakukan. Sehingga kalau itu mungkin bisa jadi pertimbangan dari teman-teman kepala dinas, itu bisa kita lakukan. Dan hari ini beberapa teman kami di kantor yang kemudian sakit dan tidak kesulitan, misalnya dilalai sakitnya katakanlah fisik, habis kecelakaan, kemudian belum bisa aktivitas jauh, tetapi dari sisi yang lain dia bisa
Aktivitas kan sebetulnya bisa dilakukan pekerjaan dari rumah. Justru ini menjadi cara bekerja kita yang tidak membatasi kondisi-kondisi itu, atau bisa memfasilitasi kalau ada kondisi-kondisi yang lain, termasuk yang hamil yang besar. Tetapi yang tentu hamil akan ada trimesternya yang mana yang bisa dikecualikan yang tidak. Kalau tidak nanti dia 9 bulan off kantor kalau semua hamil. Tetapi kan tentu kita sesuaikan kondisi kehamilan seperti apa. Intinya bahwa kita sesuaikan semua dengan kondisi yang ada. Mau termasuk itu dan lain-lain tadi penyembuhan sakit dan seterusnya. Oke, terus kemudian admin BPBD tadi kita admin di instansi pelayanan kebencanaan BPD apakah bisa boleh. Nah, sekali lagi yang tahu itu bisa dilakukan atau tidak itu adalah kepala OPD-nya. Ya. Ini BPD ngomong Pak kepala BPD kan jenengan. Nah, pas masalah mesti kayak aku gitu. Ya, jadi kalau memang admin itu bisa mengerjakan dari rumah, ya nggak apa-apa, gitu, nggak ada masalah. Yang kita kecualikan kan layanan langsung, BPBD layanan langsung untuk misalnya untuk damkar, TRC, terus apalagi di sana yang memang harus standby di situ, ya lakukan itu di kantor. Tetapi yang adminnya kalau memang bisa dilakukan di rumah, ya tidak ada masalah. Silahkan saja, tentu secara teknis, Pak Kepala BPBD, Mas Mujahid, Mas Bimo, Sekretaris BPBD dan teman-teman tertulis itu paham mana-mana yang bisa dilakukan. Tidak ada masalah Mas. Jadi untuk adminnya di luar yang langsung bersentuhan dengan masyarakat kalau bisa dikerjakan di rumah dan itu lebih efektif, lebih meningkatkan kinerjanya, silakan saja nggak apa-apa. Oke. Terus apa kayak? Ini ada pertanyaan berikutnya Bapak. Sebenarnya ini sama dengan yang disampaikan Pak Fauzan tadi ya. Semoga ada instruksi agar OPD atau dinas tidak melaksanakan kegiatan rapat yang mengundang lintas sektor di hari Jumat. Bukan demikian ya Pak J. Esensinya, jadi bahwa WFH ini tidak boleh mengurangi apa eh, dari target pelaksanaan kegiatan. Bahkan kemarin ada juga salah satu panel yang tanya ke kami, WFH-nya jadi mulai Jumat depan belum gitu. Jadi oh berarti PSN-nya kami rubah. Oh jangan. Kalau memang harus berjalan apa ini ya harus jalan berarti WFH-nya yang menyesuaikan. Seperti itu ya Pak Sikdan ya. Kemudian ada lagi pertanyaan ini Pak, apakah ada batasan atau persentase jumlah pegawai yang WFH? Tidak ada. Pak. Jadi mengulangi tadi instruksi dan sebagainya itu yang pertama jadi coba kita review ya. Setelah COVID-19 itu kan baru kita mengenal Zoom meeting seperti ini. Tapi dan akhirnya menjadi budaya. Pilihan bagaimana cara berkoordinasi. Lah, setelah mengenal Zoom meeting itu, setahu saya, itu rapat justru semakin banyak. Wis ra kenal dino, ra kenal wayah, jam barang ono sing minggu dari pusat ngejak rapat segala macam. Teman-teman vertikal itu banyak. Kejaksaan, polisian, Kodim itu juga selalu jam segini. Kita juga iya gitu. Jadi malah nggak kenal wayah. Sehingga teknologi ini yang dipicu waktu itu COVID itu berarti ada batasan yang kemudian kita tidak bisa hadir langsung. Terus ini karena ngirit itu dengan WFH itu diambil keuntungannya bahwa kita itu malah bisa melaksanakan pekerjaan sawayah-wayah, melakukan koordinasi sawayah-wayah, tetapi tidak membebani biaya pemerintah, tidak membebani hal yang lain. Kita bisa fleksibel. Oke, kita di kalau DPD misalnya ada WFH dan segala kita janjian, kita ada yang krusial kita harus bahas ini. Oh ya, tentukan jam, kemudian kode Zoom meeting kita rapat. Tidak ada. Hari ini tidak ada lagi
hambatan, alasan untuk batasan ruang dan waktu. Sehingga itu yang harus. Oke, yang berikutnya tadi apa Mas? Sing dinamo untuk tadi udah dijawab yang PSN ya. Ya dan sebagainya monggo disesuaikan. Terus kemudian tadi ada lagi yang J, apakah ada batasan? persentase. Ya, hari ini kita tidak melakukan saklek batasan persentase. Tetapi sekali lagi kepala OPD adalah seorang jabatan tinggi pratama yang sudah sangat paham tentang hal ini dan paham terkait dengan kondisi kinerjanya masing-masing, paham kondisi SDM-nya masing-masing, paham cara bekerjanya masing-masing sehingga silakan diatur. Kembali tadi kami bilang teknis silakan dilaksanakan oleh OPD-nya masing-masing. Esensinya tadi sudah kita sampaikan, pengecualian yang saklek sudah kita sampaikan, tetapi cara teknis yang lain silakan OPD-nya yang bisa atur. Kalau kemudian yang kita kecuali formal tadi semua selain itu bisa WFH semua karena identifikasinya OPD, ya silakan, tidak masalah. Kalau itu kemudian kinerjanya baik, semakin cepat bahkan itu monggo. Tetapi tentu ada hal-hal yang khusus yang tadi tidak bisa dilakukan. Saya kira kita serahkan ke OPD-nya masing-masing saja, karena sekali lagi ini esensinya sebetulnya roh spiritnya adalah hemat energi dan hemat BBM. Jadi panjenengan harus mengkombinasikan antara kebijakan WFH ini tidak semata-mata itu, tetapi ada urusan penghematan. Tapi kinerja harus berjalan sesuai optimal, mungkin lebih baik. Monggo, yang lain? Ini ada lagi, walaupun sebenarnya tadi sudah banyak disinggung oleh Pak Sikda. Yang pertama diterapkan mulai pekan depan, menikah mulai besok Jumat, besok pagi. Ya, berarti pekan ini. Kemudian ini ada pertanyaan dari Kapanewon Bantul. Kalau dipandang tidak perlu WFH, apakah tetap harus ada yang WFH? Ini tadi sebenarnya sudah tersirat, Pak Sikda mengatakan ya ini tergantung dari eh, apa kajian dari masing-masing OPD ya. Kalau memang eh, tidak ada yang bisa WFH ya tidak apa-apa. Bisa WFH semua tidak apa-apa, sebagian tidak apa-apa. Ini tergantung dari kebijakan dari clue-clue yang tadi sudah kita sampaikan. Nah ini ada yang menarik ini Pak dari Kapanewon Dringo. Karena kondisi geografisnya pegunungan, eh, penggunaan kendaraan di hari Jumat seperti apa ini? Kalau ngondel ya pegel ini Pak maksudnya. Itu yang dari Delingo. Mungkin sementara itu dulu Pak nanti. Oke, sahabat saya dari Indringo terutama. Ya. Anjuran kita atau himbauan kita untuk menghemat BBM termasuk di perjalanan tadi saya sampaikan, dan kami akan mencontohkan itu untuk bersepeda atau penggunaan alat transportasi berbahan bakar non listrik, non fosil. Fosil itu BBM, listrik itu kita anjurkan. Tetapi yang pertama nek ndringo nek kon ngondel kuwi nek wong profesional ya seneng nek wong Pak Newu kan seneng Pak motor nek ngondel ya tekan ndringo semaput iso ora tekan, malah ora tekan nyambut gawe. Kemudian nek kon nganggo motor listrik ya dadak kon tuku mah repot ya malah. Ya kan sesuai kemampuan, jangan kemudian mengada-adakan. Intinya bahwa tadi sudah di awal saya matur dan ditulisnya sudah ada, kita memang membuat kebijakan itu dan kalimatnya adalah kecuali yang tidak memungkinkan atau dengan pertimbangan bahwa madorotnya lebih banyak daripada manfaatnya. Gitu. Jadi Pak Newu nggak usah khawatir, tidak usah kita cerita, tapi kan sudah kita sampaikan bahwa untuk yang memungkinkan, yang tidak memungkinkan kan jenengan tinggal mengecualikan sendiri bahwa saya tidak memungkinkan kalau kemudian melakukan hal itu.
Dan hitungannya, ini menjadi inefisien atau inefektif karena dengan itu nanti terlambat kabeh, tekan kono loyo, mah ra iso nyambut gawe dan sebagainya. Itu tentu menjadi pertimbangan. Sementara transportasi umum juga belum sampai ke sana secara rutin. Fleksibel saja Pak Newu, lakukan sesuai dengan ini. Cuma ini hanya cara-cara untuk menghemat BBM. Sekali lagi, yang tidak mungkin ya jangan kemudian dipaksakan untuk dilakukan. Hanya untuk yang mungkin saja. Ngaten Mas. Terima kasih Pak Sekda. Kemudian ini ada beberapa pertanyaan teknis lagi. Nanti coba kami jelaskan, yaitu dari laboratorium kesehatan lingkungan ini sebetulnya. Bagaimana mekanisme pelaporan kinerja dengan teman-teman P3K paruh waktu, karena teman-teman P3K paruh waktu tidak menggunakan SAPA ASN ya. Seperti yang tadi kami sampaikan, bisa menggunakan aplikasi lain atau format lain. Yang penting esensinya sama, bahwa pegawai yang melaksanakan WFH itu memiliki apa ya, akuntabilitas kinerja gitu ya Pak Sekda. Seperti itu. Bisa diatur oleh masing-masing OPD, misalnya menggunakan laporannya dengan sistem Google Drive atau apa, itu monggo. Kalau yang PNS dan P3K, karena sudah ada tersedia fasilitas aplikasi SAPA ASN, sehingga biar tidak merepotkan sekaligus menggunakan aplikasi itu. Dalam arti bahwa hasil pekerjaan itu diverifikasi oleh atasan masing-masing. Prinsipnya seperti itu. Jadi bukan berarti apa ya, tetap hasil pekerjaan yang dilaksanakan di rumah itu ada review dari atasan. Prinsipnya seperti itu. Kemudian usul WFH-nya di hari Rabu, bukan hari Jumat. Nah ini karena eh, aturannya seperti itu, kita ikuti edaran. Kemudian saya pikir yang paling bawah dari metodologi juga sama. Tadi pertanyaan dari DLH, menggunakan ukuran yang atau metode yang setara dengan yang disapa. Sepertinya sudah habis Pak Sekda pertanyaan. Eh, Sebelum kita akhiri, mungkin ada pesan atau closing statement gitu dari Pak Sekda. Kami persilakan Pak. Makasih teman-teman atas responnya dan kami minta ini segera diimplementasikan. Laporkan kepada kepala OPD-nya masing-masing bagi yang diwakilkan. Saya nggak ngabsen tadi mana yang hadir sendiri, mana yang diwakilkan. Untuk segera melaksanakan tindak lanjut. Melakukan identifikasi, membuat surat keputusan mana yang WFH dan tidak. Kemudian mengatur cara monitoring supervisinya, cara pelaporannya. Kemudian mengatur nanti bagaimana evaluasi tentang pelaksanaan WFH ini kepada masing-masing, bagaimana kinerja yang bisa dicapai oleh masing-masing. Dan silakan itu menjadi bagian dari evaluasi internal. Kalau memang tidak efektif dan dia tidak bisa melakukan WFH, ya kita harus merubah mereka hal-hal yang tidak efektif itu lakukan kantor. Kemudian jangan mengurangi, sekali lagi kita tidak boleh mengurangi kualitas layanan dan kualitas pekerjaan kita. Sehingga tadi termasuk kegiatan-kegiatan seperti ini kalau ada permasalahan yang harus diselesaikan segera, ya tetap dilakukan rapat koordinasi tetapi menggunakan fasilitas dengan online, apapun itu bentuknya, mau Zoom meeting, mau apapun, telekonferensi, mau apa, segala macam, grup itu sekarang banyak yang bisa kita lakukan. Yang penting bahwa kita bisa mengurai masalah dan memutuskan masalah secara cepat, akurat, dan juga bermanfaat. Dan kenapa ini harus kita lakukan Jumat? Saya tadi sudah melakukan pengantar. Nek hatu nurani sama dengan panjenengan Mas.
Sing tadi minta Rabu. Ini hati nurani loh. Perasa tuh nggak boleh diviralkan loh ya. Tetapi ini sudah ketetapan pemerintah pusat. Harus dilakukan hari Jumat. Edarannya tidak ada pilihan lagi Jumat. Dan Jane juga tidak ada pilihan, ini wajib dilakukan. Bukan pilihan, kita nggak ada keberatan, Pak, kita mau masuk, bukan masalah keberatan tidak. Ini bukan masalah urusan urusan malas-malesan atau ingin bekerja di rumah, tidak. Ini urusannya kita ingin menakar, ingin mengupayakan bagaimana penggunaan BBM, terutama bahan bakar minyak ini yang dari fosil ini, untuk kemudian kita bisa kurangi. Bagaimana kita juga efisien untuk penggunaan energi kinerja kita tetap. Saya kira itu, dan kami minta ini segera dilaksanakan, dan kita akhiri dengan lunga ngetan ning Boyolali. Cakep. Bablas adoh tekan Kediri. Dino Jumat ojo lali wayahe WFH nggo pegawai negeri. Ya kecuali yang dikecualikan ya. Oke, saya kira itu, dan santen dicampur gula gawe kupat cacahe 5. Cekap semanten atur kula wonten lepat nyuwun pangapura. Oke, atur nuwun, kita kunduraken, monggo Mas Arif. Matur nuwun Pak Sekda, Pak Asisten dan staf ahli. Pak Herman belum ketemu pariannya. Baik, dirasa sudah cukup Bapak Ibu, dan apa ya, yang terakhir kali ini mari kita laksanakan program transformasi budaya kerja ini dengan sebaik-baiknya dan tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak baik. Tadi ada bisikan dari teman, jangan sampai nanti di jam kerja melihat plat merah di pasar. Berarti pelanggarannya double ini. Sudah tidak kerja, boros BBM ya. Makaten banyak kekurangannya, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Munggah bukit lewat parit, tetap Wah. bangkit walau kudu ngirit. Nyambung ya, apa ya?